Halo sahabatku semua, salam jumpa dengan Cak MMS. Kali ini dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk melaksanakan donor darah. Di dalam perjalanan ini saya mau bercerita dan curhatlah istilahnya selama malang melintang di dunia YouTube ya. Untuk sahabatku semua, bagi kalian semuanya yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan resmi dari YouTube, yaitu menjadi partner YouTube, berjuanglah dengan keras, dengan giat ya. Itu pula saya pun melaksanakannya dengan begitu. Tapi ya gimana lagi, namanya perjuangan itu ya kadang berhasil, kadang juga gagal. Tapi kita tidak boleh menyerah, berjuang dan berjuang terus. Saya sudah berkali-kali mencoba untuk mendapat pengakuan dari YouTube, menjadi partner YouTube, tapi ya apa daya, sampai sekarang belum mendapatkannya. Banyak permasalahan yang harus diselesaikan supaya bisa mendapat monetisasi. Ngomong-ngomong, saya mulai terjun di dunia YouTube dimulai pada tahun lalu, yaitu tahun 2019, kalau nggak salah di bulan 2. Keinginannya pertama adalah untuk menyalurkan hobi yang selama ini terpendam, yaitu ya dulunya suka gereneng-gereneng, memeng, bersenandung yang gak jelas. Akhirnya buatlah terjun di dunia YouTube dengan konten musik ya, walaupun comot sana comot sini, akhirnya ya mendapatkan subscribe. Di awal mendapatkan subscribe itu sangat susah sekali sob ya. Dulu itu seminggu itu dapat 1 atau 2 subscribe itu waduh senangnya minta ampun. Tapi terus berjuang terus, lama-lama dikenal orang. Dulunya untuk mendapatkan subscribe itu kalau ada teman tuh tak minta HP-nya, tak klik YouTube terus tak subscribe di HP dia. Begitu tiap ketemu teman tak subscribe kayak gitu. Akhirnya ngumpul. Pada waktu itu sekitar 1 bulan baru dapat 35 subscribe ya. Subscribe apa, subbreaker apa, subchecker itulah ya, itu namanya, nggak paham aku, yang penting yang checker itu ya. Akhirnya berjalan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, subscribe makin bertambah. Akhirnya pernah seminggu dapat 10, kadang seminggu dapat 5 ya. Itu memang perjuangan, butuh, nggak harus diem aja. Kalau ketemu temen ya bilangin bahwa kita itu punya YouTube yang perlu dukungannya untuk di subscribe atau di subchecker itulah ya, kayak gitu ya. Akhirnya ya dengan begitu akhirnya dikenal orang, apalagi kalau punya WA ya, temennya itu dikasih kirim WA-nya dengan konten kita. Akhirnya mereka ada yang request minta lagu ini lagu itu, itulah yang akhirnya menjadikan YouTube kita berkembang ya. Nah, kalau sekarang udah agak mending, kadang sehari dapat 10 subchecker itu ya, mending lah itu.
Tapi ya itulah, ada kendalanya, belum dapat pengakuan dari YouTube. Yo alah, susah pokoknya lah. Kalau kata orang susah cari subchecker atau subbreaker apa tuh ya, subscriber, nah itu, atau jam tayang, kayaknya lebih susah mendapatkan pengakuan dari YouTube. Makanya kalau bisa yang belum terlanjur, cobalah bikin konten yang original ya, konten kita sendiri, vlog kita sendiri. Jika mau dikasih backsound, itu cari backsound yang aman, jangan asal comot. Nanti kalau udah kena copyright itu susah, kena CR itu, bukan Cristiano Ronaldo loh ya CR, tapi CR copyright itu susah sekali untuk monet. Punyaku udah subcheckernya udah banyak, udah cukup lah kalau untuk ditabur di jalan itu udah penuh pokoknya. Jam tayangnya pun kalau untuk mengaspal jalan itu udah sepanjang jalan kayaknya kena jam tayang itu semua. Tapi ya itu tadi, masih ada permasalahan yang harus diselesaikan, masih ada yang perlu diedit atau diapain, dihapus lah. Video udah banyak dihapus, padahal video-video kenangan itu banyak dihapus. Ya gimana lagi, tuntutan dari pihak bosnya kayak gitu ya harus dituruti. Kalau nggak dituruti ya nanti ya begini aja. Kecuali kalau rekan-rekan YouTuber ini hanya untuk sekedar hobi, nggak mengharapkan embel-embel dari pihak YouTube, ya nggak masalah, jalanin aja apa yang kita mau. Yang penting kita bisa up apa yang kita mau, nggak masalah. Tapi kalau menginginkan ada partner YouTube, turutilah semua ketentuan yang ada di YouTube itu. Mudah-mudahan Anda akan bisa mendapatkan monet dan bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari YouTube Anda. Tapi kalau menggunakan gabrol mawur sakarepe dhewe ya nggak bakal dapat itu yang namanya monetis. Aku sendiri udah ngalaminya, udah berkali-kali mengajukannya. Ya susah sekali lah pokoknya. Kadang frustasi, kadang semangat lagi, kadang nggak pingin lagi, kadang pingin nyoba lagi. Ya pokoknya begitu terus, entah sampai kapan. Alah, yang penting kita punya, orang punya, kita punya. Yang penting kalau bisa di zaman teknologi ini, kalau bisa kita itu nggak dimanfaatkan teknologi. Kalau bisa ikut memanfaatkan teknologi, ya ini terjun ke dunia YouTube ini. Walaupun masih terlunta-lunta ibaratnya, ya nggak apa-apa, namanya perjuangan ya harus kita laksanakan. Semangat terus bro, mbak bro, mas bro, semuanya lah. Jangan ragu, jangan bimbang, kejar itu jam tayang, cari subchecker itu sampai memenuhi syaratnya, penuhi semua ketentuan YouTube, jangan dilanggar ya, supaya dapat menjadi partner YouTube sejati ya. Ngonong-ngonong, kok ngonong-ngonong lagi. Maksudku ngomong-ngomong, ini jalan udah sampai jam berapa nih ya? Udah lama juga ini. Langit mendung sob, mau hujan. Tapi ada lagu yang mengatakan, mendung tak berarti hujan.
Yakinlah itu suatu cobaan. Nah, cocok ini. Suatu cobaan yang lama sekali nggak dimonet-monet. Tuh, YouTube kok susah sekali ya. Mendung tak berarti hujan. Ya sekarang belum dapat persetujuan, mungkin besok minta ngajukan, ya nggak dapat persetujuan lagi. Kok begitu ya? Namanya pesimis itu bro, nggak boleh. Kita harus optimis, hidup itu harus optimis. Ayo semangat semangat semangat. Pokoknya bikin konten yang bagus. Nah, terus kita upload, nah, ya. Yang penting kontennya konten yang bagus, original. Jangan ciplak sana ciplak sini, nggak bagus. Walaupun konten bagus, kalau ciplakan tuh ya nggak bagus lah, nanti juga di akhirat dipertanggungjawabkan itu. Apalagi nyolong tanpa izin ya, comot sana comot sini, gabung sana gabung sini, jadi satu rangkaian terus kita akui menjadi milik kita. Aduh, nanti ketahuan pihak YouTube di stempel tok, nggak boleh dipakai ini. Yuk, nggak dapat monetize. Aduh, belum dapat persetujuan. Apalagi sekarang YouTube ada peraturan yang menggunakan lingkungan hidup segala macam. Waduh, coba bayangkan lingkungan hidup. Nah, harus dipelajari sungguh-sungguh itu lingkungan hidup yang gimana. Sempat bingung juga, dapat email kemarin, kok ada lingkungan hidup ya, terus gimana lingkungan hidup, belum tak pelajari yang sesungguh-sungguhnya ini. Apa harus pergi ke sawah macul, apa harus ndodo sawit, apa harus nandur kacang, nggak tahu yang lingkungan hidup tuh yang gimana itu, belum paham aku. Yang jelas ada gitu-gituannya ya, dituruti aja lah. Apa itu lingkungan hidup, yang penting ada pohon direkam, ada rumput direkam, kambing makan direkam. Nah itu kan hidup, kambingnya yang makan itu. Pohon yang hijau itu hidup juga kalau mau lingkungan hidup. Yang penting berjuang dan berjuang. Cari subscriber yang banyak-banyak, cari jam tayang yang banyak-banyak, untuk mendukung akun dan konten kita. Apalagi kalau kita mempunyai satu keahlian ya. Keahlian apa, kayak yang petani ya di bidang pertanian, yang niaga ya di bidang niaga, cara jualan yang bagus atau cara promosi dagangannya yang bagus. Kalau driver ya driver yang bagus. Di sepanjang jalan tuh kan banyak pemandangan. Nah itu kalau driver tuh sebenarnya banyak juga itu untuk bikin vlognya, kontennya itu ya. Yang ibu-ibu kalau punya anak ya dibikin vlog ya, anaknya bikin aja lucu-lucuan, main-main. Apalagi yang punya kucing-kucing, nah, diajak main lah kucingnya, itu dibikin vlog yang bagus-bagus. Begitu kayaknya itu akun-akun yang kayak gitulah, konten-konten yang kayak gitu itu yang cepet dapat persetujuan dari Big Boss YouTube ya. Nah, karena kita nggak punya modal ya, modalnya ya modal nekat. Beda lagi dengan artis-artis itu ya. Artis aja pengen terkenal, akunnya aja menggunakan giveaway segala macam. Itu kayak bos Baim Wong itu berani ngasih motor. Lah kita ngasih kacang goreng aja enggak kok, pengen terkenal, pengen dapat subscriber, dapat apa, jam tayang gede. Ya susah lah ya.
Beda dengan mereka-mereka yang udah memang fishnya di sana. Ya kita tanpa nggak meyakinkan, harta nggak ada, cuma bondo nekat, ngevlog aja pakai HP layar pecah. Kok mau pingin cepat terkenal ya tanpa perjuangan ya mustahil toh. Berjuang dan berjuang itulah yang kita kerjakan. Jangan patah semangat, jangan patah arang. Yang penting kita harus berjuang sekuat tenaga, kata Rhoma Irama itu. Sayangnya nggak bisa nyanyi sih, cuma sedikit-sedikit doang. Sahabatku, apalagi ya, untuk berjuang itu sebenarnya ya butuh modal juga. Nggak pakai modal ya bisa, tergantung apa yang ada tekad dalam hati kita. Kalau kita memang keinginan kita kuat ya mudah-mudahan tanpa modal pun bisa. Buktinya orang-orang dahulu itu anak wong kere-kere sekolah iso tamat sarjana, ada yang tamat SMA. Ya itu karena mereka yakin bahwa dia mampu. Ya kita harusnya begitu juga, walaupun di dunia maya kayak begini, dunia alam gaib kayak gini ini, karena kita bisa lihat gambar doang, nggak bisa lihat aslinya, kadang dengar suaranya doang, nggak dilihat orangnya, kan sama aja gaib itu. Ya kita harus berjuang untuk mendapatkan hal yang gaib juga. Yang ngasih kita nggak tahu orangnya di mana, kan gaib juga itu namanya. Itulah berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang resmi dari pihak Big Boss si YouTube ini. Kita bikin konten yang bagus, yang sopan, yang mendidik, tidak melakukan kekerasan, lingkungan hidup harus dijaga, tidak merusak. Mudah-mudahan cepat dapat pengakuan dari pihak Big Boss YouTube. Ya. Ngonong-ngonong, lo kok ngonong-ngonong meneh. Jalan kita ini kok kiri kanan kebun sawit melulu ya. Memang iya sob, daerahku memang daerah sawit. Ini kita masuk ke jalan tikusnya tikus, ini jalannya kecil banget ini. Ya sebentar lagi juga tembus ke jalan gede. Ya perjalanan ini kayaknya udah lama ya kok nggak nyampe ya. Nanti sampai sana takut sama jarum suntik. Aduh, di orang donor tuh nggak disuntik ya, malah dicopot jarum besar itu untuk keluar darah ya. Mudah-mudahan nggak takut lah, insya Allah nggak bakal takut. Mosok yo wis tuwek isih wedi karo jarum suntik. Nah ini udah sampai pertigaan jalan kecil lagi nih. Ini kita udah nyampe jalan gede. Ini udah jalur 2 sob, bentar lagi nyampe rumah sakit. Dan di sana ada proses nanti ditusuk anggo duom, ben ngalir darah, donor darah ya. Semoga nggak takut nantinya. Seumur hidup baru kali ini mau melaksanakan donor. Yang dicari golongan darah B. Kebetulan golongan darahku juga darah B. Ya coba-cobalah, nggak bisa yang lain-lain ya, pakai apa yang kita punya. Kita punya darah ya kita donorkan darah.
Ya, ini sebentar lagi kita akan masuk ke rumah sakit sob. Ya, udah masuk jalur 2. Nah, di depan sana itu udah nampak rumah sakitnya. Kita nanti belok ke kanan, masuk ke rumah sakit. Nah, sayangnya tadi nggak bawa tongkat. Ya kalau bawa tongkat nanti ya pas donor bisa diambil kamera. Mosok iya perawat suruh ngambil gambar, koyoknya kok nggak lucu ya. Ya entahlah, terserah nantilah. Gimana kalau bisa diambil gambarnya, kita ambil gambarnya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti tak ceritain aja pas sambil pulangnya aja ya. Ini udah masuk kawasan rumah sakit ini. Sebentar lagi parkir, turun, terus cek kira-kira memenuhi syarat apa enggak untuk donor. Kalau memenuhi syarat ya donor, kalau enggak ya gimana lagi, orang namanya juga enggak memenuhi syarat kok. Nah, ini udah mau parkir sob, bentar lagi kita parkir, udah belok ke kiri ya. Untuk sementara berhenti dulu sampai di sini sob ya. Nanti pas pulang kalau ada kesempatan ngevlog, kita ambil vlognya lagi, kita sambungkan aja dengan yang ini ya sob ya. Bentar aja, kita mau turun, mau cek dulu kira-kira bisa enggak untuk diambil darahnya. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak ya namanya enggak bisa ya gimana ya. Sekian dulu sob, wassalam. Nah sekarang kita ini lagi perjalanan pulang. Tadi udah donor, alhamdulillah bisa lancar jaya, tidak ada permasalahan dan kendala suatu apapun ya. Tadi sempat tak tutup matanya sob, untung perawatnya cantik sob, jadi nggak begitu grogi lah, enak diajak ngobrol. Sayangnya nggak bisa nggak ada yang ngambil gambarnya. Nah ini pulang bukan lewat jalan tadi sob, ini jalan utama, ini lewat pinggir pantai Abrasi ini. Oh ombaknya gede kali itu. Wah, berlonjak-lonjak air lautnya tuh, mencingkrak-cingkrak itu, menyambut kedatangan orang lewatnya. Inilah pantai Abrasi sob. Kalau mau berwisata bisa di sini, di pantai Abrasi ini. Pantainya ya lumayan panjang dan lumayan bersih. Di sini tidak ditarik retribusi apapun. Yang penting hadir, datang, bersenang-senang, tidak membuat keributan. Tuh. Banyak orang jualan, banyak orang mancing, banyak orang pacaran. Ya suka-suka lah pokoknya datang ke sini. Pantainya lumayan sob, menghadap langsung ke Samudra Hindia di sana. Luas, jadi ombaknya itu gede karena nggak ada penghalang, nggak ada pulau yang menghalangi ombak, jadi langsung dari Samudra Hindia langsung berbenturan dengan bibir pantai Sumatera. Makanya ombaknya gede. Itu dibikin tanggul dari semen itu. Kalau nggak dibikin kayak gitu, jalan ini sudah habis sob, sudah digerus sama si ombak itu. Ombak yang tiap hari, tiap jam, tiap detik menggerus pantai. Ya begitulah cerita unek-unek saya sob yang saya sampaikan. Intinya kita harus semangat dan terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari pihak YouTube. Dan alhamdulillah tadi donor darahku ya lancar jaya, tidak ada suatu penghalang. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sukses selalu. Untuk para sahabatku subchecker, subbreaker apa subscriber itu ya, terima kasih telah menonton video saya. Video nggak saya edit, nggak saya apakan, ya begini ini adanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.